muter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karimi wa azimi sultanik. Alhamdulillahi ala kulli halin. Alhamdulillahi wa syukurillahi wa la hawla wa la quwwata illa billah. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين رب العرش العظيم رب السماوات والأرض وما بينهما رب العالمين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده صادق الوعد الأمين أرسل الله له رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الحق بإذنه وسراجا منيرا. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita rahmat dan karunia-Nya, yang telah memberikan kepada kita nikmat yang sangat banyak. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Jika seandainya kalian ingin menjumlahkan nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan sanggup untuk menjumlahkannya. Kenapa demikian? Karena saking banyaknya nikmat Allah tersebut. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala menggambarkan di dalam kitab suci Al-Quran dengan firman-Nya, jika seandainya pohon-pohon kayu itu dijadikan pulpen, pena, dan lautan yang ada di bumi ini dijadikan tinta, maka pohon dan lautan itu akan habis. Kalaupun didatangkan sedemikian rupa, maka akan habis pula, dan nikmat Allah masih banyak lagi. Salawat dan salam terus kita sanjungkan kepada junjungan tercinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau yang hidup bagaikan bahtera keselamatan, lambang petunjuk ke jalan yang lurus. Kita juga mohonkan curahan rahmat
agar diberikan kepada para sahabat Rasulullah. Kita juga mohonkan curahan rahmat agar diberikan kepada para imam mazhab, orang-orang yang menghabiskan waktunya, mencurahkan akal pikirannya, mengerahkan tenaganya dalam rangka menetapkan satu kepastian hukum dalam agama Islam dengan mengambil referensi melalui kitab suci Al-Quran dan hadis Rasulullah. Kita juga mohonkan curahan rahmat agar diberikan kepada para tabi'in, tabi'in wa tabi'ihim bi ihsan ila yaumiddin, yaitu orang-orang yang menerima pendapat orang lain lalu meyakininya dan mengamalkannya ke dalam kehidupan sehari-hari, dan mereka mengetahui sumber pengambilan hukumnya. Kita juga mohonkan curahan rahmat agar diberikan kepada para muqallidin, orang-orang yang menerima pendapat orang lain lalu meyakininya dan mengamalkannya ke dalam kehidupan sehari-hari, tetapi mereka tidak mengetahui sumber hukumnya. Kita juga mohonkan curahan rahmat agar diberikan kepada para wali pembimbing umat dan guru-guru kita yang mengajarkan kebaikan kepada kita. Kita juga mohonkan curahan rahmat agar diberikan khususnya kepada kedua orang tua kita, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggalkan dunia yang fana ini. Kita juga mohonkan curahan rahmat agar diberikan kepada orang-orang yang melakukan amal kebajikan, dan mudah-mudahan kita pada subuh hari ini termasuk ke dalam kategori orang-orang yang melakukan amal kebajikan, sehingga insya Allah kita juga akan mendapatkan curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Kembali kita berkumpul di majelis kita ini, di masjid ini, setelah menunaikan ibadah fardu subuh berjamaah dalam rangka untuk bersama-sama kita belajar, bersama-sama kita memperdalam pengetahuan agama, bersama-sama kita mengulang-ulang pelajaran-pelajaran yang mungkin dahulunya pernah kita pelajari dalam rangka untuk memantapkan akidah, keimanan, keislaman dan keihsanan kita. Pada pertemuan yang telah lalu kita menyelesaikan 3 metode dalam rangka pembersihan diri lahir dan pembersihan diri batin. Yang pertama metodenya Imam Asy-Syafi'i, yang kedua metodenya Imam Al-Ghazali, yang ketiga pada pertemuan yang telah lalu kita menyelesaikan metodenya Imam Ibnu Athaillah As-Sakandariyah. Kemudian pada subuh hari ini kita akan bersama-sama mempelajari pasal menerangkan tentang taubat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin, yang artinya dan bersegeralah kalian kepada ampunan dari Tuhan kalian dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan hanya untuk orang-orang yang bertakwa. Bersegera kepada ampunan Allah itu hukumnya wajib. Kenapa hukumnya wajib? Karena kita tidak tahu kapan ajal itu datang menjemput, kapan batas akhir itu datang kepada kita, kapan kematian itu menghampiri kita, kapan malaikat maut itu mencabut roh kita, kapan napas kita berhenti. Kita tidak mengetahui. Maka kita diperintahkan oleh Allah untuk segera bertaubat. Ulama berbeda pendapat mengenai tata cara bertaubat. Ulun ikut pendapat ulama yang pertama, untuk bertaubat itu kita disunatkan
usahakan untuk mendirikan sholat sunat taubat. Ada salah seorang jamaah bertanya, apakah sholat sunat taubat itu kita lakukan setiap malam atau setiap hari atau sekali saja ketika kita ingin bertaubat, ingin berhijrah, kita lalu mendirikan sholat sunat taubat. Ujar Kiai Ulun, ujar Guru Ulun, yang sekali saja benar, yang setiap malam atau setiap hari juga benar. Jadi Ulun ikut pendapat Guru Ulun, sekali saja ketika kita hendak berhijrah dari perbuatan yang tidak baik kepada perbuatan yang baik, atau dari perilaku yang tidak berakhlak kepada perilaku yang berakhlak, atau dari keadaan yang tidak islami kepada keadaan yang islami, maka sholat sunatnya sekali saja, sholat sunat taubat. Walaupun mengenai tata cara pelaksanaan sholat sunat taubat itu para ulama berbeda pendapat, masing-masing menyusun tata cara sholat sunat taubat. Ulun ikut pendapat Guru Ulun, yang pertama kita berniat usalli sunnat taubat rak'ataini lillahi ta'ala, kemudian membaca doa iftitah, kemudian membaca surah Al-Fatihah, kemudian setelah Fatihah membaca ayat yang mudah-mudah. Walaupun ada ulama yang mengatakan yang dibaca tadi wasari'u ila magfiratin. Nah, kalau yang dibaca itu insya Allah banyak yang tidak hafal, maka baca yang mudah-mudah. Yang hafalnya kuliah ayyuhal kafirun, baca itu. Yang hafalnya inna a'tainakal kausar, baca itu. Karena membaca ayat atau membaca surah setelah Fatihah itu di dalam kitab fikih bab sholat namanya sunnat hayat, yang apabila ketinggalan tidak usah sujud sahwi, tetap sah sholatnya. Kemudian setelah membaca ayat atau surah, rukuk, setelah rukuk i'tidal, setelah i'tidal sujud 2 kali, kemudian naik ke rakaat kedua, membaca Fatihah, setelah Fatihah membaca ayat atau surah yang mudah-mudah, kemudian rukuk, kemudian i'tidal, sujud 2 kali, duduk tahiyat akhir. Setelah salam membaca istighfar 100 kali, kemudian membaca selawat 100 kali, kemudian membaca doa Sayyidul Istighfar. Kalau tidak hafal, ada Sayyidul Istighfar itu di dalam kitab doa-doa seperti risalah doa dan zikir-zikir atau doa-doa yang lain. Umumnya Sayyidul Istighfar itu ada. Kenapa Sayyidul Istighfar itu ada? Karena Sayyidul Istighfar itu kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia itu artinya undasnya istighfar, biangnya istighfar. Nah, itu dah, biangnya, yang ini botolnya, ini biangnya. Biangnya istighfar, undasnya istighfar, penghulunya istighfar, pimpinannya istighfar. Nah, ini membaca istighfar. Setelah itu lalu yang kedua selesai. Yang pertama salat sunat taubat, yang kedua memperbanyak istighfar setiap hari, memperbanyak, tidak ada batasan. Yang ingin bertahap silahkan, hari ini 10, sebulanan istighfarnya 10, nah, boleh aja. Bulan depan 20, bulan depan 30, bulan depannya lagi 40, bertahap terus sebanyak-banyaknya. Kemudian setelah membaca istighfar itu membaca zikir, tasbih, tahmid, takbir, tahlil, hauqalah, sebanyak-banyaknya.
Subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Minta maaf. Membaca subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim sebanyak-banyaknya. Kalau bisa sama dengan yang pertama tadi, kalau nya 10 juga. Yang ketiga membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar sebanyak-banyaknya. Ucapannya ringan, berat timbangannya, dia merupakan perbendaharaan surga. Subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Satu. Yang kedua, ucapannya ringan, berat timbangannya, dan dia merupakan perbendaharaan surga. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Ini banyak-banyak kita membaca. Ini aja dibaca. Apabila kita membaca istighfar, apabila kita membaca tasbih, membaca tahmid, takbir, tahlil, hauqalah, itu menggugurkan dosa-dosa kita, menggugurkan dosa-dosa kita. Di samping itu dia merupakan tanaman dari tanaman surga. Kita membaca satu kali tasbih, tumbuh satu tanaman di surga, satu pohon di surga. Nyaman sudah itu isi tanaman dah. Ya kan? Kemudian membaca hauqalah, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan melainkan daya dan kekuatan yang datang dari Allah yang maha tinggi dan maha agung. Kemudian memperbanyak membaca sholawat, apalagi di bulan Sya'ban. Ada ulama yang berpendapat ayat yang turun di bulan Sya'ban itu salah satunya innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, berilah salam dan salawat kepada beliau dengan sungguh-sungguh. Dalam sebuah riwayat Rasulullah ada pernah bersabda, man shalla alayya sholatan sallallahu alaihi asrat. Barang siapa yang berselawat kepadaku sekali, maka Allah akan berselawat kepadanya 10 kali. Kalau Allah yang berselawat, Allah ngasih rahmat. Kalau Allah yang berselawat, Allah memberikan ampunan. Itu Allah yang berselawat. Kalau malaikat yang berselawat, malaikat memohonkan ampunan, malaikat memohonkan rahmat. Kalau orang-orang yang beriman berselawat, maka orang-orang yang beriman itu tanpa disadari dengan selawat itu dia memohon rahmat dan ampunan dari Allah Ta'ala. Makanya man shalla alayya salatan sallallahu alaihi asrat. Barang siapa yang berselawat kepadaku sekali, maka Allah akan berselawat kepadanya 10 kali. Kalau kita berselawat 10 kali, berarti Allah berselawat kepada kita 100 kali. Kalau kita berselawat 100 kali,
Berarti Allah berselawat kepada kita itu 10.000 kali. Nah, kalau kita berselawat 1000 kali, ada orang yang amalannya alpus salam atau alpus salawat, 1000 salawat, 1000 salam, maka Allah akan berselawat kepadanya berapa itu? Ya 1000 kali 100, ya kan? 1000 kali 10.000. Kalonya 100 1000 tadilah. Oh, kalonya 100 1000. Kalau kita sekali, Allah 10 kali. Kalau kita 10 kali, Allah 100. Oh iya ya. Kalau kita 100, Allah 1000. Nah, diralat. Kalau kita 1000, Allah 10.000 kali. Oh, ulun tadi meluncat langsung hendak lakas tuntung bang kan. Langsung meluncat 10.000. Kalau kita 1000 kali, Allah berselawat kepada kita 10.000 kali. Wah, itu luar biasa itu. Ada orang yang amalannya selawat aja setiap malam. Habis membaca selawat teguring mendapat Rasulullah. Habis membaca selawat teguring mendapat Rasulullah. Kemudian setelah membaca selawat, membaca ayat Quran, ayat-ayat Quran yang hafal saja, yang mudah-mudah saja, hafalnya kulhu saja, ya kan? Yang mudah-mudah saja. Setiap bacaan yang kita baca itu menggugurkan dosa-dosa dan Allah melipat gandakan ganjaran pahala. Barang siapa yang membaca Al-Quran, maka Allah memberikan 10 ganjaran. Alif lam mim itu bukan satu huruf, alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, mim itu satu huruf. Jadi kita membaca alif lam mim saja sudah 30 ganjaran yang kita dapatkan dari Allah Ta'ala. Ini yang kedua. Yang ketiga, melaksanakan metodenya Imam Al-Ghazali. Kalau hendak bertaubat, yang pertama berhenti melakukan perbuatan dosa tersebut. Yang kedua, menyesal atas perbuatan dosa tersebut. Yang ketiga, sungguh-sungguh untuk tidak kembali kepada perbuatan dosa tersebut. Apabila dosa-dosa kita kepada Allah selesai, sudah selesai, berhenti, menyesal, sungguh-sungguh tidak kembali, selesai sudah. Kira-kira pasti diampunilah, pasti diampuni oleh Allah. Apa referensinya, dalilnya apa? Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang menyekutukannya, dan Allah akan mengampuni dosa apa saja selain daripada syirik bagi siapa saja yang dikehendakinya. Makanya kalau kita berisi saudara, berisi keluarga, berisi teman, berisi tetangga, atau ada orang lain yang berbuat kejahatan, jangan benci dengan orangnya, bencilah dengan perbuatannya. Yang kita benci itu perbuatannya. Orang sekelas Umar ibn Khattab sebelum masuk Islam adalah musuh Islam yang sangar. Ketika masuk Islam, beliau menjadi musuh orang non-muslim yang sangat sangar. Dan kuburannya berdampingan dengan kuburannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah, Tuan Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Tuan Umar ibn Khattab, berdampingan. Padahal sebelum masuk Islam, musuh Islam yang sangat sangar, ditakuti.
Maka kalau ada orang yang memusuhi kita, kita benci dengan perbuatannya. Kalau ada orang yang menzolimi diri kita, maka kita benci dengan perbuatannya, bukan dengan orangnya. Karena orangnya itu bisa bertaubat, dan apabila taubatnya diterima oleh Allah, pasti masuk surga, sudah dijamin. Itu kalau dosa-dosa kita kepada Allah, satu berhenti, dua menyesal, tiga sungguh-sungguh untuk tidak kembali ke perbuatan dosa tersebut. Apabila dosa itu ada urusannya dengan makhluk, dengan manusia, maka kalau kita menzoliminya, menganiayanya, menggibahnya, mendustainya, minta ampun, minta maaf. Minta maaflah kemarin aku berdusta, minta maaflah ulun kemarin berdusta, minta maaf ulun kemarin menggibah pian. Ulun pas masuk tema gibah, selesai kuliah subuh temanya gibah, selesai kuliah subuh masuk ke kamar, datang seorang santri. Assalamualaikum guru. Waalaikumsalam. Bukan lawang, ayo khidmah, ada apa aja ulun? Nangis, ulun minta maaf guru, ulun menggibah pian, ulun minta ampun, minta maaf. Menggibah apa? Pokoknya minta ampun, minta maaf. Mungkin supan ninya, yang isi gibah itu supan. Sampai 3 kali ulun bertanya, menggibah apa? Ulun minta ampun, minta maaf. Ulun supan memadahkannya. Sekali lagi, menggibah apa? Ulun minta ampun, minta maaf. Ya sudah, diampuni, dimaafkan. Nah, itu. Kalau kita menggibahnya, minta ampun, minta maaf. Kalau kita menganiayanya, minta ampun, minta maaf. Kalau kita memfitnahnya, minta ampun, minta maaf. Dan ketika ada orang yang menggibah kita, ketika ada orang yang memfitnah kita, ketika ada orang yang menghina kita, bisalah kita latihan untuk tidak marah. Itu ladang amal bagi kita. Ada orang menghina ulun, ada orang memfitnah ulun, ada orang menggibah ulun, itu tanpa disadari dosa ulun diambil oleh orang yang menganiaya tadi, menggibah, memfitnah. Itu tanpa disadari, menghina ulun, diambilnya dosa-dosa ulun. Habis dosa-dosa ulun, pahalanya ditransfer ke ulun. Itu keuntungannya. Kalau kita tahu ini, kita tidak akan marah. Apalagi ini kan tidak nyata, apalagi nyata. Umpamanya bila ada orang menggibah, itu bunyi di handphone, ting ting ting, poin pahala masuk, ting ting ting, dosa berkurang. Pian nyamannya, pian suka kita digibah orang, suka kita difitnah orang. Kalau ada poin apa namanya, pom bensin pahala, pom bensin dosa, pian nyaman itu. Tapi itu tidak ada. Kita tidak melihat ketika ada yang memfitnah, kita marah. Ketika ada orang yang menipu kita, kita stroke. Padahal biasa saja, ditipu tuh biasa itu. Tapi perlu latihan. Dan apabila kita sudah bisa menahan amarah kita, ganjarannya tidak gemen-gemen. Ujar guru ulun tuh layatagaman, tuh bahasa Arab rusak, layatagaman, tidak gemen-gemen. Ujar guru ulun kada gemen-gemen. Ganjarannya surga, la takdob walakal jannah. Jangan marah, engkau dapat ganjaran surga. Nah, nyaman sudah. Mengetek aja lagi biar. Yang selanjutnya, apabila mengambil haknya, mengambil hartanya, maka minta ampun, minta maaf, kembalikan. Ulun mengambil duit kakak ulun 2 juta rupiah bulan Sa'ban. Kakak ulun kehilangan duit 2 juta. Ulun yang mengambil. Umpamanya
Jangan kena habis pengajian bujur kah biar ambil guru. Umpamanya ulun ambil duit kakak ulun, jar ulun bulan depan Idul Fitri minta ampun minta maaf, selesai sudah. Bulan depan Idul Fitri ulun datang ke rumah, ulun cium tangannya, ulun cium batisnya, minta ampun, ulun minta ampun pian kehilangan duit kemarin tuh ulun yang mengambil, minta ampun minta maaf, mohon ampuni, mohon maafkan, ujar kakak ulun. Dimaafkan, aku tahu baik kamu ambil, dimaafkan, kedusah diganti, alhamdulillah. Nah, nyaman tuh kan, kedusah diganti. Yang kedua diampuni, dimaafkan, tapi ganti cicil. Nah, cicil kalau ada duit bayarin, berarti masih tersangkut itu cicil, bayarin karena mengambil haknya, mengambil hartanya. Itu kalau yang diambil 2 juta, kalau yang diambil 2 triliun, ya kalau yang diambil 60 miliar, mana ngembalikannya? Itu kalau diambil duit 1 orang aja. Kalau yang diambil tuh duit orang banyak, kemana minta maafnya? Mengerikan. Ya kan, kalau yang diambil itu 11 triliun, mana minta ampun minta maafnya? Kalau yang diambil itu 12 miliar, ada gemen-gemen 12 miliar pian. 12 miliar itu 12.000 juta. 12 miliar, 1 miliar itu 1.000 juta. 12 miliar 12.000 juta, banyak itu duitnya tuh pian. Kalau yang diambil itu duit kurang banyak, kemana kita hendak mengembalikannya? Maka jangan coba-coba mengambil duit orang lain, apalagi itu duit orang banyak, apalagi duit dana haji, apalagi duit wakaf, apalagi duit umat. Mengerikan itu pian. Kada nyaman-nyamannya pian hidup di akhirat karena ada alam akhirat. Di dunia kita sebentar saja, di akhirat ya Allah ya salam, panjangnya masa yang kita lewati itu mengerikan, panjang waktu yang kita lewat itu mengerikan, dan banyak orang yang menyesal. Jakat tahu dah, tuh banyak orang yang di sana jakat tahu. Mumpung kita masih di dunia, jakat tahu tuh di bumi, jangan di sana. Kalau di sana habis sudah selesai. Dalam Quran surah Sajadah, walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihah inna muqinun. Ketika engkau melihat orang-orang yang berbuat dosa itu tersipu malu di hadapan Tuhannya, tertunduk malu di hadapan Tuhannya, lalu berdoa, Rabbana ya Tuhan kami, absorna, kami sudah melihat, kami sudah merasakan siksa api neraka, wasami'na, kami sudah mendengar betapa sakitnya disiksa di api neraka tersebut, farji'na, kembalikan kami ke dunia, na'mal salihah, supaya kami bisa melakukan perbuatan yang baik-baik. Inna muqinun, sesungguhnya kami sudah yakin. Nah, terlambat sudah masuk neraka baru yakin. Kemarin di mana? Ya kan? Ketika Ustadz ceramah di mana? Bahwasannya akhirat itu benar adanya. Ketika orang membaca talqin di mana? Pertanyaan kubur itu pasti,
Jembatan Siratal Mustaqim itu benar adanya, surga itu benar, neraka itu benar, azab kubur itu benar adanya. Di mana? Ketika si membaca talqin, yang jadi masalah ada orang membaca talqin yang hadir bekesah kaplingan. Ada kaplingan murah. Ini sementara kalau seandainya datang dua orang malaikat kepadamu, maka jangan takut dan jangan gentar. Dia berdua itu adalah makhluk Allah juga. Ada kaplingan 25 juta jasa kapling. Bebisik orang baca talqin. Tapi di Samarinda kedada itu, di Samarinda. Di negeri antah berantah itu ada. Jadi kalau mengambil haknya, minta ampun, minta maaf, kembalikan. Bagaimana jika seandainya orang yang kita ambil barangnya itu sudah tidak ada lagi? Bagaimana? Sudah kita berinfak di jalan Allah atas namanya. Yang kekanakan bahari itu makan singkong, makan sanggar 7 bayar 2, ya kan? Ada lagi yang parah, makan mihun, makan ote-ote, minum teh es, makan sanggar, makan singkong, kada bayar, minta angsulan lagi. Itu parah lagi. Angsul jangan. Duitnya sudah kan? Sudah. Oh, itu kemana mengembalikan? Minta ampun, minta maaf dengan orangnya itu. Atau kalau sudah tidak ada lagi, kita berinfak di jalan Allah atas nama yang ulun ketika SMP itu gorengannya ulun makan, mihunnya ulun makan, dan ulun kada bayar. Ya Allah, mudah-mudahan inya mengikhlaskan nanti di akhirat. Itu aja solusinya lagi sudah. Mudah-mudahannya mengikhlaskan. Makan bakso kada bayar pas SMP kan, orang banyak, satu langsung tiba-tiba hilang. Ternyata bukan 1-2 orang aja yang mengaku, banyak orang sekalinya lumrah seperti itu sudah. Bukan hanya SMP saja, madrasah kayak tujuan. Ulun menganggap itu kenakalan anak-anak. Itu ulun menganggap ini kan ada berdosa itu, cuma harus dibayar. Yang hebat lagi, yang hebat lagi, si yang berjualan itu mendoakan, mudah-mudahan jadi orang alim. Nah, mudah-mudahan jalannya nyaman aja, jalan hidupnya nyaman aja, mudah-mudahan diberi petunjuk oleh Allah Ta'ala. Tahu sih Din, orang yang kada bayar tuh tahu. Dusta aja yang berjualan tuh kada tahunya kada bayar, dusta aja. Ulun bertakut masalahnya. Biar tahulah banyak kekanakan yang kada bayar. Tahu aku aja sih Din. Ini datang duduk langsung muka menjauh, kada bayar. Ini datang duduk makan ini. Ini bayar sedikit aja. Dalam hati ulun kesiannya akhirnya disangui sedikit aja rupanya. Mudah-mudahan berberkah aja. Nah, bagusnya doanya. Mudah-mudahan jadi orang berataan. Alhamdulillah jadi orang berataan. Kada jadi bonyet, kita jadi orang berataan. Dan itu diakui sampai sekarang. Ulun bertakun lawan orang berjual di kantin sekolah itu bertakun ulun. Guru, kalau kita di sini kelihatan kekanakan ini semua kelihatan. Nengke ulun di sini apalah perbuatan pian tuh kelihatan di sini. Nengke ulun bujur di sini kelihatan perbuatan pian, tapi ulun abaikan aja karena ulun fokus kepada taklim. Nah, jadi si penjual tuh nya tahu ini, karena di sini pulang pindah ke sininya, dia si penjual bekesah. Di sininya mengambil gorengan, pindah ke sini pulang. Habis pindahnya hilang orangnya. Ya Allah ya salam. Kalau nya kekanakan ulun anggap itu kada apa-apa, SD itu kenakalan anak-anak. Yang jadi masalah sudah tua, masih aja
makan sate, makan nasi bungkus, STMJ, makan gorengan, bayarnya sedikit aja. Nah, maka disebutlah warungnya itu warung jinggo. Pembeli menjinggo, bisa juga penjual menjinggo. Minta ampun, minta maafnya kalau ada pembeli menjinggo, penjual menjinggo, maka disebutlah warung jinggo. makan ini sekian hasilnya, kalkulator rusak ya orang kan. Tapi itu kedada di Samarinda, itu di negeri antah berantah itu kisah aja. Jangan pian takuni bujurankah tadi guru, itu kisah aja itu. Kisah di sinetron. Kemudian yang terakhir, wa'at bi'is sayyatal hasanata tamhuha, ikutilah perbuatan yang tidak baik dengan perbuatan yang baik, niscaya pahala daripada perbuatan baik akan menghapuskan dosa-dosa hasil perbuatan tidak baik. Jadi banyak-banyak beribadah, banyak-banyak berzikir, banyak-banyak berselawat, banyak-banyak melakukan amal kebajikan, pahalanya itu menghapuskan dosa-dosa hasil perbuatan tidak baik. Nah, itu namanya taubat. Kalau bisa taubatnya itu taubatan nasuha, taubat yang benar-benar, jangan tobat tomat, habis bertaubat kumat lagi, jangan juga taubat sambal. Tobat sambal itu seperti apa? Padasnya, tapi tangan masih aja nah. Padasnya, tapi tangan ambil pulang, padasnya. Wah, tapi tangan itu tobat sambal itu. Kalau tobat tomat, habis bertobat kumat lagi. Nah, habis bertobat kumat lagi. Ada juga yang istilah lain STMJ, sholat terus, maksiat jalan. Nah itu ya juga itu, ya bertobat sudah sholatnya, tapi maksiatnya jalan terus. Nah itu lain juga. Jadi taubatnya adalah taubatan nasuha, itulah taubat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu. Sebelum diakhiri mungkin ada pertanyaan. Ada waktu 5 menit kepada jemaah yang ingin bertanya, kami persilahkan. Kalau tidak ada, kami mohon dipersilahkan lanjutkan guru. Oke. Sebagaimana yang ulun sampaikan tadi, Allah sudah menyampaikan, pertama, wasari'u ila magfiratim min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard, dan bersegeralah kepada ampunan dari Tuhan kalian dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Berarti bertaubat itu hukumnya wajib, jangan menunggu nanti. Aku kena aja gitu. Kenapa? Karena kematian itu datang tiba-tiba. Kalau nyabahabaran nyaman. Haji, pian ulun ambil nyawa pian, roh pian tahun 2022, nyaman itu. Masih ada waktu setahun lagi. Bulan apa pian mengambil? Bulan Januari. Nah masih ada waktu 9 bulan lagi. Yang jadi masalah datang tiba-tiba datang, tiba-tiba mengambil langsung. Itu kita kada sempat apa-apa itu pian. Berwasiat kada sempat, ya kan, meminta ampun kada sempat. Maka ada baiknya kalaunya sakit banyak-banyak minta ampun. Bila ada orang berelang, minta ampun, minta maaf lah, sama-sama yang membesuk. Bila ada orang membesuk, minta ampun, minta maaf kalau aku ada salah. Itu nyaman itu pian. Pas dalam keadaan sakit masih sempat kita minta ampun, minta maaf. Meninggalkah? Tidakkah? Habis sakit itu sehatkah? Nyaman? Sudah minta ampun, minta maaf. Maka bersegera. Karena meninggal itu tidak harus tua. Banyak yang muda-muda meninggal. Banyak yang anak-anak meninggal.
Banyak juga yang sudah tua meninggal dan belum sempat bertaubat. Banyak juga. Maka Allah sudah menyuruh wasari'u, bahasa Banjarnya lakasi. Lakasi. Bahasa Banjarnya lagi hancapi. Nah, lakasi, hancapi. Bahasa Indonesianya bersegeralah, bergegaslah. Ya, yang kedua, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang menyekutukannya, syirik. Maka jangan pernah melakukan kemusyrikan, baik syirik jali maupun syirik khafi. Nah, itu pentingnya belajar kita, supaya kita tahu, oh ini syirik jali, ini syirik khafi. Tahu kita. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah mengampuni dosa apa saja selain daripada syirik bagi siapa saja yang dikehendaki oleh Allah. Makanya tadi ulun sampaikan, kalau kita benci dengan orang lain yang berbuat kejahatan, yang kita benci itu perbuatannya, jangan orangnya. Karena orangnya bisa bertaubat, bisa husnul khotimah. Kita benci dengan perbuatannya. Ulun terus terang dengan pian, kalau ulun duduk di sini ada seorang ibu, ini umpamanya, ini seorang ibu, ini seorang anak. Anak ini menyumpahi mamanya, rasa hendak ulun catuk orangnya tenang pian. Karena nyawani lawan mamanya. Karena dosa durhaka itu bisa disegerakan di dunia. Azabnya, azabnya itu disegerakan di dunia. Ulun paling kada suka bila ada seorang anak yang berani dengan ibunya. Ulun padahi anak-anak ulun, jangan berani dengan mama lah. Kenapa bah? Karena ikam berataan ya ulun, kalian ini semuanya pernah tinggal dalam parut mama ikam. Jadi kita ini pernah tinggal dalam perut ibu kita, mama kita. Maka jangan coba-coba menyakitinya. Karena ucapannya itu doa. Maka bagi ibu-ibu, bagi mak-mak, jangan mengucapkan kata-kata yang tidak baik. Ucapkan kata-kata yang baik. Kalau kata-kata yang baik itu orang tua bahari, pas anak nakal, beuntung beiman, anakku alim basar naik haji sekolah ke Mesir jadi orang alim, naklah sekampungan orang madahi nakal. Tetap mamanya beuntung beiman, anakku beuntung betuah, anakku alim basar naik haji sekolah ke Mesir jadi orang alim, naklah walaupun tidak sekolah ke Mesir jadi orang alim, naklah jadi orang alim. Doa seorang ibu itu. Maka ibu-ibu jangan mudah-mudah mengeluarkan sumpah serapah sebagaimana yang dialami oleh maling kundang. Ujar mamanya, dasar engkau itu keras seperti batu kepalamu, hatimu membatu jadi batu itu. Ulun kada tahu kisahnya itu bujurkah, kada tahu. Yang penting jangan berani dengan orang tua. Nah itu ulun paling kada senang, rasa hendak ulun catuk, cuma ada yang menanggur. Anak orang jangan, anak rasa hendak ulun catuk biar. Sama orang mahina Nabi. Orang mahina Nabi itu rasa hendak ulun catuk rasanya. Cuma jangan melanggar HAM. Kalau HAM Banjar kada apa-apa. HAM Indonesia jadi masalah. Kalau HAM Banjar, HAM dia nah kada apa-apa kan. Itu HAM Banjar. Kalau HAM Indonesia, hak asasi manusia. Bencilah dengan perbuatannya. Inya menghina Nabi, kita benci dengan perbuatannya. Tapi doakan, mudah-mudahan inya dapat petunjuk. Seperti itu. Mungkin itu yang bisa kita pelajari, kurang lebihnya minta ampun, minta maaf, minta ikhlas, minta ridha, minta halal. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan bisa kita amalkan ke dalam kehidupan sehari-hari.
Mudah-mudahan Allah memberikan petunjuknya kepada kita semua agar kita selamat di dunia, selamat di akhirat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin 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 amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna min nuril fahmi wa aftah lana abwabal ilmi wa zayyinna bil akhlaqil hasanati wal hilmi. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartas samawati wal arda abadan abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa taqabbalallahu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istaqimu wa'tadilu sawwa sufufakum baina taswiyatas sufufi min tamamis shalah. Mohon ratakan dan luruskan safnya. Astagfirullah, astagfirullah, wa la ilaha illa huwa wa atubu ilaih. Ilahi anta maqsudi wa ridaka matlubi wa la hawla wa la quwwata bi muhabbatika wa ma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu lillahi ta'ala usalli sunnah rak'ataini iman wa sallallahu ta'ala. Allahu akbar. Subhanahu wa ta'ala wa jalla fi qadar as-salati wa nusuki wa la syarika. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنتم عابدون ما ولا أنا عابد ما عبد ولا أنتم عابدون ما لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. ربي العظيم سبحان ربي العظيم ربي العظيم. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد والسماء والأرض ما شئت من شيء. الله أكبر. ربي سبحان ربي سبحان ربي. الله أكبر. بفضلي وارحمني واجبرني وارفعني وارزقني واهدني وعافني. الله أكبر. ربي سبحان. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. ربي سبحان ربي
سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد والسماء والأرض ما شئت من شيء الله أكبر يا رب يا رب سبحان الله رب يا رب سبحان الله رب الله أكبر اللي وارحمني وجبرني وارفعني وارزقني واهدني وعافني الله أكبر سبحان ربي سبحان الله أكبر التحيات والبركات الصلوات الطيبات السلام عليك أيها النبي السلام علينا وعلى أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول اللهم صل على محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد كما باركت على العالمين إنك حميد اللهم إني أعوذ بك السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله استغفر الله الذي لا إله إلا هو الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم يا نور النور بالتور وكتاب مستور ورق منشور والبيت المعمور نسألك أن ترزقنا نورا نستهدي به إليك وندل به عليك ويسحبنا في حياتنا وبعد الانتقال من ظلام مسكاتنا ونسألك بالشمس وضحاها ونفس وما سواها أن تجعل شمس معرفتك مشرقة بنا لا يحجبها غيم الأوهام ولا يعتريها كسوف قمر الواحدية عند التمام بل أدم لها بشراق والظهور على ممر الأيام والدهر اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأولادنا ولإخواننا في الله أحياء وأمواتا أجمعين اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت السماوات والأرض أبدا بنور شمسك برحمتك يا أرحم الراحمين وصل اللهم على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين منا ومنكم تقبل يا كريم.